Pertama, peradaban prasejarah di Indonesia. Indonesia pada masa prasejarah. Pada masa ini mencakup suatu periode yang sangat panjang, kira-kira sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Pengetahuan ini didasarkan pada temuan hasil berupa fosil binatang dan manusia, yaitu hominid. Kemudian ada pusaka tradisional dan adat istiadat yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Pada masa ini ada 3 periode. Yang pertama yaitu periode Paleolitikum. Periode ini dapat diketahui dari alat-alat yang ditinggalkan berupa batu kasar yang terbuat dari cangkang kerang dan ditemukan di berbagai penjuru daerah seperti di Pate Ayam di Kudus, kemudian Sistus Sangiran, Trinil, dan Ngandong. Kehidupan manusia pada zaman ini sangat sederhana. Mereka hidup berpindah-pindah atau yang dinamakan nomaden. Kemudian masa Mesolitikum yaitu zaman Batu Tengah. Di sini ada sedikit kemajuan di mana manusia sudah mulai hidup menetap dan dibuktikan dengan hasil peninggalan berupa John Modinger dan kebudayaan Abruzos. Kemudian zaman Neolitikum, perkembangannya dapat dilihat dari batu yang sudah diasah, misalnya kapak batu dan mata cangkul batu. Batu yang diasah ini dikembangkan oleh orang-orang Austronesia yang menghuni kepulauan Indonesia. Pada periode ini berkembang tradisi megalitik di Indonesia yang tampak berkembang secara independen dari tempat-tempat lain. Yang selanjutnya yaitu zaman perunggu. Dapat dilihat dari teknik peleburan dan pembuatan alat-alat logam perunggu seperti pertanian dan lain-lainnya. Kemudian kepercayaan pada masa ini yaitu masih menganut animisme dan dinamisme, yaitu memuliakan roh alam dan roh nenek moyang mereka. Arwah leluhur yang telah meninggal dunia dipercaya masih memiliki kekuatan spiritual dan memengaruhi kehidupan keturunannya. Kemudian ekonomi. Pada mata pencarian ini mereka bermata pencarian berburu dan meramu, seperti berburu hewan dan meramu umbi-umbian yang ada di hutan di sekitar tempat tinggal mereka. Kedua, peradaban Hindu-Buddha di Indonesia. Zaman Hindu-Buddha di Indonesia. Proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia terjadi karena adanya hubungan dagang antara Indonesia dan India. Dalam buku kehidupan masyarakat pada masa praksara, masa Hindu-Buddha, dan masa Islam, tata kehidupan masyarakat yang diatur melalui lembaga kesukuan berubah menjadi lembaga kerajaan atau lembaga negara. Perubahan tersebut karena adanya pengaruh India yang datang ke Nusantara. Selain itu, kedatangan India juga berdampak pada kemajuan sistem kerajaan, yaitu munculnya birokrasi yang menjadi alat untuk menjalankan pemerintahan. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan sejarah dari berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang sosial. Masuknya kebudayaan Hindu menjadikan masyarakat Indonesia mengenal kasta seperti Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Sistem kasta yang berlaku di Indonesia berbeda dengan yang ada di Indonesia. Kenapa? Hal ini dapat dilihat dari masyarakat dan agama di Kerajaan Kutai. Berdasarkan silsilahnya, Raja Kudungga adalah orang Indonesia yang pertama menyentuh budaya Indonesia. Pada masa pemerintahannya, Kudungga masih mempertahankan budaya Indonesia. Kemudian anaknya Aswawarman diangkat menjadi raja karena adanya pengaruh India
mengakibatkan Kundungga tidak dianggap sebagai pendiri kerajaan kota. Kemudian ada bidang politik. Pemimpin ditentukan secara temurun-temurun melalui hak waris sesuai dengan peraturan hukum kasta. Bidang keagamaan, Indonesia telah memiliki kepercayaan berupa animisme dan dinamisme sebelumnya. Kemudian setelah datang Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia berangsur-angsur memeluk agama Hindu-Buddha, yaitu menyembah dewa-dewa yang dianggap sebagai pemberi kekuatan dan berkah. Hal ini diawali oleh kalangan elit di sekitar istana. Kemudian ada bidang sastra. Di bidang ini pengaruh Hindu-Buddha pada bahasa adalah dikenal dari digunakannya bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Kemudian ada bidang arsitektur berupa punden berunda dan candi. Kemudian di bidang perekonomian pada masa ini didominasi oleh kegiatan perdagangan yang terdiri atas perdagangan maritim dan agraris. Kerajaan dengan kegiatan perdagangan maritim memiliki ciri antara lain mengandalkan perdagangan dan pelayaran dalam monopoli. Ketiga, peradaban Islam di Indonesia. Masa peradaban Islam di Indonesia, ada 4 teori yang dapat menjawab asal-usul datangnya Islam di Indonesia, yaitu ada teori India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Aspek kehidupan pada masa peradaban Islam di Indonesia ada beberapa bidang. Yang pertama ada bidang agama. Pada masa Hindu-Buddha, raja memiliki kuasa agung yang kerap diasosiasikan dengan dewa, yang disebut dengan konsep Deva Raja. Kemudian masuk Islam ini mengubah sistem Deva Raja, karena Tuhan dalam agama Islam tak dapat menyerupai ciptaannya. Akan tetapi Tuhan mengirimkan khalifah atau pemimpin di bumi yang bertanggung jawab terhadap keselarasan dan keteraturan dunia. Kemudian di bidang politik, pengaruh politik Islam terhadap masyarakat Indonesia di bidang politik nampak dalam penggantian gelar raja berganti menjadi sultan, pemimpinnya disebut khalifah. Perekonomian pada masa peradaban Islam di Indonesia cenderung sama seperti pada masa Hindu-Buddha, yaitu perdagangan. Peninggalan yang paling mencolok berupa masjid dan keraton. Mohon maaf jika ada kesalahan di dalam video ini. Saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.